sampai tahun 2018. Instruktur Provinsi Kurikulum 2013 tahun 2015 sampai tahun 2018. Instruktur Nasional Penilaian SMK tahun 2019. Dan juga pernah menjadi asesor akreditasi Badan Akreditasi Nasional tahun 2011 sampai tahun 2020. Dan yang baru-baru ini menjadi juri pada lomba video pembelajaran daring untuk guru SMP pada Humas JSIT tahun 2021. Dan hari ini beliau bersama-sama kita untuk sharing ilmu mengenai bagaimana menganalisis kebutuhan dan desain pembelajaran. Ayo teman-teman kita simak bersama. Saya persilakan kepada Bapak Heri Bianto untuk memulai materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sukma. Suara saya gimana? Terdengar Pak Ibu? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Untuk teman-teman PTP, khususnya di WTP wilayah teman-teman PTP yang tergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Ini acara santai saja ya, jadi tidak terlalu serius gitu, bukan semacam pelatihan apa-apa, namanya sharing, berbagi pengalaman. Ini kan berawal dari pembicaraan saya, obrolan saya dengan Pak Ketua PTPI Wilayah Jawa Timur, Pak Bahtiar. Itu teman saya sudah lama, teman sekamar, teman ya. Jadi waktu itu kita ngobrol, kemudian Pak Bahtiar menyampaikan kepada saya kira-kira bisa membantu enggak untuk teman-teman PTP di Indonesia Timur, khususnya ya dan teman-teman yang lainnya, terutama teman-teman PTP yang baru, karena masih ada semacam apa ya kegundahan, kebingungan gitu. Nah, kemudian saya tanya lagi kira-kira apa yang dibutuhkan untuk teman-teman. Nah, kemudian di situ muncullah dari Pak Ketua menyatakan bahwa teman-teman itu masih agak bingung Pak dengan bagaimana melakukan analisis, bagaimana merancang pembelajaran gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat obrolan saya dengan Pak Bahtiar itu juga merupakan analisis kebutuhan. Gitu, nah butuhnya apa sih? Butuhnya apa sih teman-teman PTP di Indonesia Timur, teman-teman PTP yang ya semuanya lah gitu ya. Oh ternyata teman-teman itu butuhnya bagaimana sih menyusun analisis dan perancangan pembelajaran sesuai dengan fungsi PTP. Nah, baik berawal dari situ maka saya mencoba untuk ya apa ya memberanikan diri lah. Mungkin ada teman-teman yang lebih baik daripada saya, tetapi mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan Pak Bahtiar tadi, sedikit pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, mengingat waktu kita terbatas, saya mungkin langsung saja share untuk sedikit materi, tidak banyak kok. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan forum diskusi saja, biar kegiatan kita ini lebih interaktif hidup. Boleh saya share screen ya, Bu? Silakan Pak. Yeah. Sudah muncul? Bapak Ibu? Sudah Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah? Sudah Pak. Oh iya. Sudah muncul Pak, udah kelihatan. Baik. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan request ya, permintaan kita pada hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit pengalaman saya dalam melakukan analisis kebutuhan dan perancangan.
yang merupakan salah satu tugas kita sebagai PTP. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengarah ke sana, nah saya ajak teman-teman nih untuk mengingat kembali PTP. Loh, sudah PTP kok diminta mengingat kembali. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ngobrol-ngobrol, saya lihat-lihat itu kan ada juga loh PTP itu yang lupa dia sebagai PTP. Ya. Nah, bingung sendiri kalau ditanya PTP itu kerjaannya apa, bingung jawabnya. Oke. Nah, monggo kita refleksi diri kita. Apakah kita sudah mencerminkan pekerjaan kita, mencerminkan tingkah laku kita sebagai PTP. Nah, kita kembali ke awal, Pak Ibu. Jadi saya ajak kembali ke awal. Nah, apa sih jabatan fungsional PTP? Nah, Pak Ibu J. Nah, ini saya ambil, Pak Ibu, ya, bukan dari saya sendiri, ini dari Permenpan, ya. Jabatan yang PTP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan, nah ini yang saya merah ini, Bu, pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi PTP itu adalah jabatan PNS seperti kita, ya, mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, jadi fokus kita, tugas kita itu di pengembangan teknologi pembelajaran. Itu harus kita ingat. Nah, kemudian apa toh teknologi pembelajaran? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat, ya, mungkin semua teman-teman sudah membaca, ya, teknologi pembelajaran adalah studi atau studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat. Nah, kalau dari pengertian ini, kalau saya memahami, Bapak Ibu, kita itu sebenarnya kan ada dua, yaitu studi dan etika praktek. Nah, sehingga di awal-awal PTP terbentuk, nah kebetulan PTP terbentuk itu 2011 ya, dan PTP Lampung itu yang pertama, ya, Pak Kamil, Bapak Ibu, ya, itu founding father-nya PTP. Ya. Nah, waktu itu kita berdiskusi tentang teknologi pembelajaran. Waktu itu kita sempat mengambil suatu simpel bahwa PTP itu, berarti kerja kita seperti dengan peneliti. Nah, seperti peneliti. Jadi kita meneliti, ya, kemudian kita share hasil penelitian itu ke guru atau yang membutuhkan. Nah, untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itu pertama begitu Bapak Ibu. Wah, kita hampir sama dengan peneliti. Karena memang waktu itu BIMTEK yang diberikan oleh Pustekom waktu itu mengarah ke sana. Kalau nggak salah dulu waktu itu Pak Dirman itu sering memberikan arahan-arahan bahwa PTP itu harus rajin menulis. Nah, studi di situ. Nah, kemudian saya pindah ke Jawa Tengah, bertemu dengan Pak Aryo, ngobrol-ngobrol bla 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 tentang PTP. Wah, ternyata Pak Aryo ini jago banget terkait dengan PTP. Nah, ketemulah kesimpulan, wah, kita ini akan menjadi konsultan pembelajaran. Nah, kalau terkait konsultan pembelajaran, berarti kita sudah masuk ke etika praktek. Nah, Bapak Ibu. Nah, dari situ saya gabungkan, ternyata memang benar semua Bapak Ibu, bahwa kita sebagai PTP itu mempunyai tugas pengembangan teknologi pembelajaran terkait dengan studi dan etika praktek pembelajaran. Nah, kita bisa memfasilitasi pembelajaran, kita bisa mengupayakan peningkatan kinerja, ya, dengan menciptakan atau memanfaatkan, kalau kita lebih tepatnya mungkin teman-teman PTP LPMP itu memanfaatkan. Nah, kalau menciptakan mungkin teman-teman dari balai, teman-teman dari BMPK monggo itu lebih mengarah ke sana. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang bisa menjadi lahan kerja kita sebenarnya.
Ya. Nah, kemudian apa toh pengembangan teknologi pembelajaran? Nah, kita masuk ke sana, Pak Ibu. Nah, pengembangan teknologi pembelajaran, ya itu kita semuanya sudah pasti saya rasa sudah tahu ya, yaitu siklus. Nah, yang pertama analisis dan pengkajian. Nah, diawali dari itu, Pak Ibu. Inilah dasar pengembangan teknologi pembelajaran. Diawali dengan analisis kebutuhan dan studi kelayakan. Nah, kemudian setelah itu kita ke perancangan. Nah, kalau analisis dan pengkajian, ya itu butir kegiatannya adalah analisis kebutuhan dan studi kelayakan. Kita setelah melaksanakan ini masuk ke perancangan. Nah, kegiatan yang masuk ke perancangan antara lain rancangan pembelajaran, standar layanan pembelajaran, pedoman pembelajaran, petunjuk pelaksanaan pembelajaran, garis besar isi media, dan pengembangan bahan belajar. Nah, itu yang masuk perancangan. Nah, untuk hari ini, Bapak Ibu, kita akan fokus di analisis dan perancangan. Saya akan mencoba untuk sharing pengalaman dalam analisis kebutuhan, rancangan pembelajaran, dan standar layanan. Itu nanti yang akan menjadi fokus sharing kita pada pagi hari ini. Ya, walaupun semua ini sudah pernah saya buat, terus terang ini ya, analisis kebutuhan, studi kelayakan, semua perancangan itu sudah pernah saya itu membuat semuanya. Nah, kemudian yang ketiga produksi. Nah, produksi ini ada naskah media, ada rembuk naskah, dan sebagainya, banyak sekali ya, sampai dengan adanya naskah bahan penyerta. Nah, ini juga menjadi tugas kita. Nah, tugas kita. Nah, kalau kami kebetulan PTP, LPMP, ya. Nah ini terus terang kita tidak terlalu fokus pada produksi, ya. Nah, kalau saya sih lebih mengarahkan pengalaman saya, mengarahkan kita memanfaatkan aja media yang sudah ada. Ya. Apa nggak boleh Pak produksi? Boleh, silakan saja, silakan saja. Saya lihat banyak teman-teman ya sharing di grup PTP LPMP dari Riau yang masalahnya itu rajin membuat memproduksi media-media pembelajaran. Tapi ingat bahwa manakala kita memproduksi media pembelajaran, yang kita nilaikan bukan produknya, ya, tapi prosesnya di sini. Nah, proses di sini ini harus ada semua. Inilah angka kreditnya. Jadi waktu Bapak Ibu membuat suatu media pembelajaran, apakah ada naskah medianya, apakah sudah ada rembuk naskah, ya Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin produksi dan sebagainya. Ini memang angka kreditnya kecil-kecil, tapi kalau kita laksanakan semuanya juga cukup banyak, lumayan. Monggo silakan. Nah, setelah produksi Bapak Ibu, kita melakukan implementasi. Nah, implementasi. Nah, kegiatan implementasi apa saja? Nah, ini ada studi kelayakan, ada perintisan orientasi, pembimbingan, layanan konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, dan kolaborasi implementasi pembelajaran. Ini untuk media ya. Nah, banyak sekali dari sini Pak Ibu yang bisa kita ambil. Nah, biasanya sih yang menjadi ladang untuk kita mendapatkan angka kredit ya di pembimbingan, di layanan konsultasi, difasilitasi, dan sosialisasi. Monggo pilih kira-kira mana yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Nah, setelah implementasi Bapak Ibu ada pengendalian. Nah, ini Bapak Ibu pengendalian. Mengendalikan atau memantau sistem pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa juga Bapak Ibu dicontoh ya. Kami di PTP Jawa Tengah saat ini sedang fokus dalam pengendalian penerapan model pembelajaran pada kegiatan BIMTEK di lembaga. Nah, ini Pak Ibu. Jadi posisi kami di LPMP Jawa Tengah untuk kegiatan-kegiatan BIMTEK, ya Pak Ibu, itu kita sebagai pengendali sistem pembelajaran. Nah, komandannya Pak Aryo nih Pak Ibu, ya, pengendali sistem pembelajaran. Nah, silakan
kita bisa diskusi nanti lebih jauh. Oke, kemudian Bapak Ibu evaluasi yang terakhir. Nah, ya, di evaluasi yang kita lakukan adalah menyusun desain evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, melakukan evaluasi, ya itu yang bisa kita lakukan. Nah, inilah pengembangan teknologi pembelajaran. Ada siklus 6 siklus Bapak Ibu. Nah ini yang kita lakukan. Apakah ini harus kita lakukan semuanya? Wah, kalau sudah membayangkan gitu, saya rasa, apalagi PTP baru ya, waduh berat sekali tugas PTP. Ya tidak Bapak Ibu. Kalau bisa memang lebih baik itu jalan semua 1 sampai 6 itu bagus. Tetapi bisa juga tidak dijalankan semua, nggak apa-apa. Monggo yang mampu dulu yang mana, yang mampu dulu dilakukan yang mana, silakan. Nah, jadi tidak usah kita memberatkan diri kita sendiri. Kalau dulu saya itu berawal pertama kali yang saya ajukan itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya, atau 2015 ya. Itu memang pertama kali saya mengajukan memang sepertinya memang analisis kebutuhan kalau nggak salah dulu. Nah, tapi itu saya juga mungkinnya ngawur, ya karena nggak ada pedoman waktu itu Pak Ibu, ya karena nggak diterima, ya jadi saya bikin sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak diterima, tapi tetap bikin saya sampai ketemu kuncinya gitu dan akhirnya diterima. Monggo. Oke. Nah, dari sekian banyak tadi dapat disimpulkan Bapak Ibu, ya kita sebagai PTP itu ranah kerja kita di mana sih? Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang pertama Pak Ibu. Ya, dalam menerapkan atau mengembangkan model pembelajaran. Kalau kita menerapkan model yang sudah ada, ya, itu namanya penerapan. Tapi kalau kita mengembangkan model, ya kita bisa menciptakan model yang baru, misalkan atau memodifikasi model yang baru, itu namanya pengembangan model pembelajaran. Itu tugas kita sebagai PTP. Yang pertama, ada 2 saja kok, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, yang kedua, memanfaatkan atau menciptakan media pembelajaran. Nah, ini yang kedua. Kita boleh memanfaatkan yang sudah ada, ya. Media yang sudah ada, fasilitas yang sudah ada, rumah belajar, Google Classroom, ya, Edmodo dan sebagainya. Atau kita membuat yang baru, ya. Silakan media yang baru dibuat. Nah, jadi 2 inilah yang menjadi tugas PTP. Nah, seringkali Bapak Ibu ada pengalaman teman-teman PTP, ya, terutama teman saya pernah dia mengajukan untuk Dupak itu suatu model aplikasi pembelajaran. Nah, membuat semacam ya memproduksi lah semacam itu. Nah, dan waktu diajukan memang tidak diterima. Dan itu yang membuat alasan mungkin kemudian beliau mengundurkan diri. Nah, setelah saya amati, saya renungkan Pak Ibu, ya ternyata bahwa kuncinya Pak Ibu, kita sebagai PTP itu adalah apa ya? Mengawinkan 2 ini. Ya, maaf. Nah Pak Ibu, dari pengalaman saya, nah, ternyata kita itu dalam bekerja, dalam menghasilkan satu karya, ya, kita sebaiknya 2 hal ini kita satukan. Nah, 2 hal ini kita satukan. Jadi kita akan menerapkan suatu model pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran apa. Nah, itu ternyata Pak Ibu. Itu, ya. Jadi sebaiknya tidak berdiri sendiri gitu. Nah, jadi satu kesatuan karena kita terikat dengan tadi teknologi pembelajaran Pak Ibu ya. Nah, itu satu kesatuan teknologi pembelajaran, bukan teknologi sendiri, pembelajaran sendiri. Nah, kadang-kadang pemahaman orang lain di luar kita itu parsial, terpisah. Teknologi sendiri, pembelajaran sendiri, sehingga kita disamakan dengan misalkan, oh ini PTP itu harus canggih,
harus menguasai teknologi, enggak, Bapak Ibu. Ya, tapi yang kita maksud adalah teknologi pembelajaran seperti yang definisi yang saya sampaikan di depan. Ya. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi kita satukan ya, penerapan atau pengembangan model pembelajaran itu dengan pemanfaatan media pembelajaran. Jadi misalkan kita akan membuat suatu penerapan model pembelajaran problem based learning gitu ya dengan memanfaatkan Google Classroom misalkan. Nah, di sana dalam Google Classroom kita adakan diskusi-diskusi untuk membahas permasalahan-permasalahan ya dengan langkah-langkah problem based learning. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi itu ada kebingungan teman-teman, apalagi yang baru, Bapak Ibu, yang baru ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih Pak ini merancang pembelajaran, bagaimana ini membuat ini itu gitu. Bagaimana mengawali suatu membuat kegiatan terkait dengan PTP. Bagaimana mendapatkan angka kredit. Nah, itu yang ramai di situ, Pak Ibu. Bagaimana mendapatkan angka kredit. Nah, itu yang sering terjadi selama ini, kebingungan-kebingungan teman-teman. Nah, sama, dulu saya juga bingung, Pak Ibu. Kami itu dari 2011 sampai 2000 berapa ya? 15 kalau itu ya kayak bingung sendiri, nggak tahu apa yang dikerjakan gitu. Nah, tapi kami terus belajar, berdiskusi gitu ya. Kita membedah satu persatu kegiatan, gitu. Nah, kita kembangkan sendiri, kemudian misalkan yang satu terima, yang satu enggak, kita diskusikan. Ini kenapa? Akhirnya ketemu. Nah, ini. Nah, kebingungan-bingungan ini Bapak Ibu bisa kita atasi, kita itu melakukan komunikasi, ya, komunikasi antar PTP, begitu. Saya sering sekali mendapat pertanyaan dari teman-teman PTP, ya, sama yang baru, ya, nggak apa-apa. Saya selalu terbuka, saya beri masukan. Bagaimana Pak, ini gini. Nah, itu. Nah, dan yang perlu saya ingatkan adalah Pak Ibu, dalam mengawali suatu kegiatan atau melakukan kegiatan KPTP-an, yang pertama itu kita buka pedomannya, ya, boleh permentannya, boleh pedoman satuan hasil itu kita buka. Kalau kita melakukan kegiatan ini itu bagaimana sih? Nah, itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, dengan forum-forum seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan-kebingungan itu, ya. Keraguan-keraguan itu. Saya sering mendengar keluh kesah teman-teman mengumumkan Pak, begitu banyak, ternyata yang terima hanya sedikit. Nah, itu kenapa? Nah, kalau mengalami hal seperti itu, jangan kemudian putus asa, tapi tetap semangat. Kita evaluasi kenapa itu terjadi. Saya itu pernah Bapak Ibu, kalau belum tidak mendapatkan angka kredit belum pernah, tapi mengumpulkan banyak kemudian mendapatkan hasil yang sangat kecil itu pernah, ya. Tapi itu tidak memupus semangat untuk tetap mengajukan angka kredit di periode berikutnya. Nah, baik, oke, kita masuk Pak Ibu. Nah, di analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah dasar pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, Pak Ibu, kenapa? Nah, ini tadi, kalau kita lihat tadi di pengembangan teknologi pembelajaran kan yang pertama kali dilakukan adalah suatu analisis kebutuhan. Itu menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya. Secara simpel saja, ini ya, Ibu, apa sih analisis kebutuhan itu? Kegiatan menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran, ya, berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran. Nah, ini maksudnya media pembelajaran sederhana, bisa video, audio, modul, ya. Ini untuk PTP pertama. Ya. Kemudian untuk hypermedia, itu PTP mudah, dan e-learning dan pembelajaran kompleks untuk PTP media dan utama. Ya. Nah, itu
eh, analisis kebutuhan ya sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan Permenpan seperti itu definisinya Pak Ibu. Nah, kemudian mengapa sih kita melakukan analisis kebutuhan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menulis analisis kebutuhan, kita itu harus tahu dulu kenapa kita itu melakukan analisis kebutuhan. Oke, ada yang pertama adalah kesenjangan kinerja. Nah, kesenjangan kinerja. Kita contohnya begini Pak Ibu. Waktu itu kalau kita di LPMP kan sering ada pelatihan atau BIMTEK itu kenapa kok hasil pelatihan itu tidak maksimal sih? Kenapa? Nah ini saya alami waktu Bapak Ibu waktu untuk pelatihan SPMI ya, Pak Ibu SPMI. Kenapa sih setiap tahun ada pelatihan SPMI kok hasilnya hanya itu saja, peserta kok pemahamannya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu kesenjangan kinerja. Nah, akhirnya kita adakan analisis kebutuhan. Oh, ternyata harus ada perubahan model pembelajaran dan media yang digunakan. Nah, seperti itu. Itu analisis berdasarkan dari kesenjangan kinerja. Nah, kemudian ada analisis yang dilakukan itu untuk sebagai dasar melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, ini misalkan begini Pak Ibu. Oh, saya mau menerapkan model pembelajaran berbasis proyek di sebuah sekolah misalkan. Nah, tapi kan kita harus punya dasar nih. Jangan ujuk-ujuk kita minta sekolah tolong terapkan ini, gunakan media ini. Kan tidak mungkin. Ini kalau ditanya sama kepala sekolahnya, loh Pak, kenapa kami menggunakan model ini, menggunakan media ini, apa dasarnya? Nah, kalau kita tidak melakukan analisis kebutuhan, kita tidak bisa menjawab. Oh, harus ini Pak, karena ini sesuai dengan K13 gitu. Nah, itu bukan jawaban yang punya dasar kuat begitu. Nah, sebelum kita menerapkan di suatu sekolah itu, kita melakukan analisis kebutuhan dulu. Nah, ini seperti saya lakukan ini dulu di Lampung mungkin ya, dengan Bu Mbak Diana. Ya, kita akan menerapkan sebuah model pembelajaran di sekolah. Kita melakukan analisis kebutuhan di sekolah itu. Nah, kita lakukan butuh enggak sekolah itu? Butuh enggak siswanya? Bagaimana kesiapan gurunya? Kita lakukan. Nah, itu analisis kebutuhan berdasarkan untuk sebagai dasar kita melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, ada lagi analisis kebutuhan yang kita lakukan berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, pelanggan kita siapa? Ya, pelanggan kita ya sekolah, guru, ya, siswa. Apa sih yang dibutuhkan? Misalkan ada kita pernah mungkin suatu saat kita diminta untuk Pak, tolong saya dibuatkan sebuah sistem pembelajaran dengan media ini begini-begini. Nah, langkah awal kita pasti kita akan melakukan analisis kebutuhan dulu. Oh, permintaannya ini, berarti kita harus melakukan ini. Nah, ini mengapa kita melakukan analisis kebutuhan? Dari kesenjangan kinerja, kemudian dasar melakukan kegiatan pengembangan TP, dan permintaan pelanggan. Walaupun untuk permintaan, kita tetap harus melakukan analisis kebutuhan. Oke. Nah, langsung saja contoh Bapak Ibu, contoh analisis kebutuhan ini. Contohnya yang sudah saya buat, ya, analisis kebutuhan, model dan media pembelajaran hipermedia pada pelatihan bimbingan teknis fasilitator daerah SPMI Provinsi Lampung tahun 2019. Nah, kemudian analisis kebutuhan model pembelajaran flight classroom jenjang SMA di Provinsi Lampung. Nah, Bapak Ibu, di analisis ini saya selalu menyatukan tadi Bapak Ibu antara model pembelajaran dengan media pembelajaran. Nah, okay. Di ini yang analisis kebutuhan model pembelajaran flip classroom jenjang SMA di Provinsi Lampung ini saya juga kebetulan tim kami membuat tim ya, kebetulan ini bertim saya membuat. Kita akan di sini kita mengawinkan antara model pembelajaran flip classroom dengan
apa medianya? Dengan rumah belajar. Jadi itu. Jadi itu selalu harus diingat. Ya. Harus dua-duanya itu harus saling mengikuti. Ya. Nah ini contoh-contoh modelnya, contoh-contoh judulnya, dan banyak lagi. Seingat saya kalau waktu selama Dupa ya, Dupa elektronik ini kita bisa mengidentifikasi berapa yang sudah kita buat. Itu kalau nggak salah untuk analisis kebutuhan sekitar 3 atau 4 yang pernah saya buat. Kemudian kalau sebelum menggunakan Dupa ya masih manual itu juga cukup banyak 2 atau 3 begitu. Nah, ini contoh judulnya seperti ini Pak Ibu. Dan saya ingatkan sekali lagi isinya yaitu Pak Ibu, kita harus mengarah ke dua hal tadi. Ya, penerapan model pembelajarannya apa, kemudian memanfaatkan media pembelajaran apa. Itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini yang di bawah, kenapa ini kok ada artikel ilmiah ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya juga solusi Bapak Ibu. Saya sering mendengar sekali Bapak Ibu, ya, keluar teman-teman sulit mendapatkan surat tugas. Nah, Bapak Ibu, sulit mendapatkan surat tugas dari lembaga, sulit sekali. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini juga pernah saya alami, begitu kan. Kita memang kesulitan mendapatkan surat tugas dengan kegiatan-kegiatan kita ini. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya kita mencari kegiatan yang tanpa surat tugas. Nah, ternyata apa? Yang menulis artikel ilmiah populer. Tanpa surat tugas bisa kita ajukan sebagai angka kredit. Tapi sebenarnya bukan itu, ya. Bukan itu tujuan utama kita, kami. Ya. Tujuan utama kami adalah bagaimana kita itu bisa mensosialisasikan, ya. Bisa menularkan, ya. Mempublikasikan apa yang sudah kita buat itu ke yang sebagai penggunanya. Nah, kalau misalkan tentang modal dan media ya penggunanya siapa ya, guru-guru, pengawas, kepala sekolah, ya, teman-teman PTP dan sebagainya. Bagaimana cara kita mempublikasikan? Ya salah satunya dengan ini Pak Ibu. Kita tuangkan ini dalam tulisan-tulisan ilmiah populer di web lembaga. Nah ini sudah kita programkan kebetulan di LPMP Jateng, ya Pak Aryo sudah memprogramkan teman-teman setiap bulan itu minimal menulis 1 judul untuk di web lembaga. Nah ini Pak Ibu, ini solusi-solusi kita. Jadi sebenarnya satu tidak bisa kita tembus, mungkin yang lain bisa kita lakukan. Oke. Kemudian Pak Ibu, bagaimana sih wujudnya analisis kebutuhan itu? Nah ini saya ambil juga Pak Ibu. Ini dari pedoman satuan hasil. Nah, ini sudah ada di sini. Ya, tematika laporan analisis. Bagian awal halaman judul, daftar isi. Bagian inti ada bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, urusan masalah, tujuan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, tempat waktu subjek penelitian, dan sebagainya. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, kalau saya membuat ini saya tulis dulu Bapak Ibu. Ya, semua ini saya tulis dulu. Ya, saya tulis dulu di Word, ya, termasuk halaman judul, daftar isi, bab 1, pendahuluan, kemudian di bawahnya latar belakang, rujukan masalah, dan sebagainya. Ini saya tulis dulu semuanya. Nah, kemudian saya isi sesuai, ya, isi dulu latar belakang masalahnya, tuliskan dulu, kita tuliskan dulu. Dan rumusan masalahnya, tujuan. Nah, kemudian kajian teori. Ya, ini mungkin yang sering saya ingatkan pada teman-teman. Kajian teori itu sebenarnya nggak usah terlalu luas, terlalu banyak, tapi cukup apa sih yang akan kita bahas di situ. Nah, kalau tadi kita membahas misalkan ini ya Pak Ibu, ini tentang
analisis kebutuhan model pembelajaran flipped classroom jenjang SMA. Apa sih yang akan menjadi kajian teori kita? Ya tentunya tentang pembelajaran flipped classroom. Nah, kemudian kalau kita mengambil sebuah mata pelajaran, tentunya ya tentang pelajaran itu, misalkan fisika, misalkan waktu itu fisika kalau nggak salah kita. Ya. Kemudian medianya apa? Oh, kita menggunakan rumah belajar, berarti kita akan memasukkan rumah belajar, pembelajaran menggunakan e-learning, rumah belajar sebagai kajian teori. Nah itu saja sebenarnya cukup itu saja. Nah, saya pernah juga menggunakan materi itu banyak sekali dari konsep pembelajaran, teori pembelajaran dan sebagainya. Ya. Nah, tapi akhirnya saya kita tidak usah sampai ke sana, kita langsung saja ke bagian-bagian yang akan kita tuangkan dalam suatu kajian analisis kebutuhan. Nah, kemudian metodologi Pak Ibu, ya, ada tempat, waktu, subjek, nah, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Nah, ini kalau saya juga sederhana sekali, saya tidak terlalu rumit dalam ini, ya, tidak terlalu rumit. Saya biasanya sih saya menggunakan teknik analisis itu. Kalau saya cenderung ke kualitatif, Pak Ibu, nah ke kualitatif. Tapi silakan saja nanti dipadukan antara kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan datanya bagaimana? Ya yang sederhana saja, Pak Ibu. Ya, yang akan kita tulis siapa? Misalkan kemarin saya di SMA, misalkan ya di SMA. Data yang saya kumpulkan adalah data pertama itu FGD antara kami, ya, tim penyusunan analisis kebutuhan dengan kepala sekolah dan guru-guru di SMA itu. Nah, setelah FGD kita sebar instrumen, Bapak Ibu, instrumen kepada guru dan siswa dengan menggunakan Google Form. Nah, kemudian kita olah hasilnya dengan Excel dan kemudian kita analisis. Nah, analisisnya menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Sederhana sekali, Pak Ibu. Nah, kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak Ibu, ya kebetulan teman PTP baru, ya. Pak, kita mau boleh data dari mana ya Pak ya? Pak, kita harus membuat instrumen sendiri. Kalau kita membuat instrumen sendiri, waduh, kayaknya kok berat misalnya begitu. Nah, data bisa kita ambil Pak Ibu, kita kan punya data lembaga ya, data lembaga. Nah, misalkan waktu kita melakukan monitoring, ya, atau kita melakukan pendampingan atau misalkan ada data-data itu bisa kita gunakan sebagai data analisis kebutuhan. Pengalaman saya yang waktu menggunakan terakhir sekali, bukan terakhir ya, yang sebelum terakhir tentang pembelajaran kolaboratif itu menggunakan LARC itu kan yang Bapak Ibu mungkin ada yang ikut ya, FMP Lampung itu kami buat bertim itu dari analisis, kemudian rancangan, standar layanan, pedoman pembelajaran, itu kami buat satu rangkaian gitu. Jadi dalam satu kegiatan itu kita ada analisis kebutuhannya, ada rancangan pembelajarannya, ada standar layanannya, ada pedoman pembelajaran. Itu dari mana datanya? Nah, kebetulan kami waktu itu ngambil dari data hasil evaluasi BDR. Jadi kami tidak menyebarkan instrumen kami sendiri, tapi kami mengambil data jadi dari evaluasi BDR. Disitulah ya kami menganalisis, oh ternyata ditemukan adanya kenapa pembelajaran daring itu tidak berhasil, kurang berhasil maksudnya. Oh ternyata guru kebingungan membuat desain pembelajaran daring. Nah ketemulah di situ. Makanya kita adakan pelatihan pembelajaran kolaboratif menggunakan LARC. Itu contohnya Ibu ya. Jadi data tidak harus kita ambil atau kita buat, kita cari sendiri, tapi kita bisa menggunakan data yang sudah ada. Yeah. Nah, kemudian kesimpulan dan rekomendasi itu kita dapatkan dari hasil analisis data, pembahasan tadi, kesimpulan dan rekomendasi kita kepada siapa? Tergantung nih Pak Ibu ya. Kalau bisa kepada guru, pada sekolah, atau kepada yang membutuhkan, pada dinas, dan mungkin pada lembaga kita sendiri. Nah, kemudian daftar pustaka, ini harus ada. Nah, ini begitu yang saya lakukan saat manakala saya membuat sistem analisis kebutuhan. Nah,
Nah, kemudian masuk ya. Setelah analisis jadi kita membuat rancangan pembelajarannya. Nah, jadi kita membuat rancangan pembelajarannya. Nah, desain pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, ini ya Ibu. Ini lanjutan sebenarnya, lanjutan dari analisis kebutuhan. Kita buat rancangan pembelajarannya. Sama Bapak Ibu, okay? Rancangan pembelajaran sama pengertiannya, menyusun rancangan model aplikasi pembelajaran yang untuk jenjang media pembelajaran bermedia e-learning. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa sih perlu rancangan pembelajaran? Kenapa kok perlu disusun rancangan pembelajaran? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini panduan bagi pengguna. Ya, pengguna itu bisa guru, bisa instruktur menyusun desain pembelajaran. Ini seperti yang kita lakukan waktu pembelajaran pelatihan LARK di Lampung ya. Memberikan arah penerapan model atau pemanfaatan media pembelajaran. Nah, kita tuh memberikan arah penerapannya. Jangan sampai nanti penerapan model itu melenceng dari langkah-langkah pembelajaran model itu misalkan. Bagaimana nanti agar media yang digunakan itu efektif, ya, itu perlu kita rancang, ya, perlu kita rancang. Apa. Kemudian, nah ini juga peningkatan kompetensi guru. Nah, rancangan kita ini tuh bisa menjadi pedoman bagi guru untuk menyusun rancangan pembelajaran di kelas. Nah, itu, ya, rancangan pembelajaran di kelas. Jadi kalau ada guru yang kebingungan, bagaimana sih cara menyusun rancangan pembelajaran dalam model ini, dalam media ini, boleh bisa mengacu ke rancangan yang sudah kita buat atau kita susun. Sama Pak Ibu. Nah, ini contoh judulnya. Ya. Contoh judul yang saya buat, ya, rancangan pembelajaran project based learning. Nah, pasti saya menggunakan modelnya dulu. Nah, kemudian baru medianya apa. Ada rancangan pembelajaran kolaboratif learning dengan platform LARK, ya. Monggo ini. Itu. Jadi pembelajarannya apa, modelnya apa, itu yang menjadi dasar kita dalam rancangan pembelajaran. Oke. Nah, sama dengan rancangan pembelajaran ini Bapak Ibu. Sama, saya juga sama. Saya tulis dulu semuanya ini di sebuah halaman, kemudian baru kita tulis. Jadi nanti tahu-tahu sudah penuh begitu jadi. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi perhatian di bab 3 ya, di bab 3 ini kita harus sini. Ya. Jadi rancangan kita harus menggambarkan 5B 1H. Jadi what, who, okay. Where, when, why, how. Okay. Jadi apa sih pembelajaran kita, kemudian siapa yang menggunakan pembelajaran kita, okay. Kapan kita menggunakan pembelajaran itu, okay. Di mana kita akan menggunakannya, mengapa kita menggunakan itu, dan yang terakhir adalah bagaimana. Nah, pola penerapan aplikasi. Ya, biasanya Bapak Ibu di pola penerapan ini saya pisah ya. Jadi nanti ada pola penerapan model pembelajarannya, kemudian ada pola pemanfaatan media pembelajarannya. Jadi ada dua. Biasanya saya membuat seperti itu. Jadi ini ada pola penerapannya model project listening misalkan seperti apa. Kemudian ini pemanfaatan rumah belajar misalkan juga seperti apa dijelaskan di situ. Nah, rencana kerja, kemudian rencana kerja itu biasanya rancangan apa yang kita lakukan, okay. Dari pra, kemudian saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembelajaran. Nah, dan kita akan menentukan kriteria keberhasilannya apa. Kriteria keberhasilan kita mengacu pada tujuan di bab 1, ya, tujuan bab 1 tujuan kriterianya. Nah. Baik, untuk contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu penasaran kayak apa sih? Ini bisa dilihat Bapak Ibu, silakan dibuka di artikel ini, ya. Ada, silakan. Itu contoh yang sudah rancangan pembelajaran yang sudah saya transfer, saya konversi gitu ya, transfer ke artikel ilmiah populer, ya, artikel ilmiah populer. Jadi mungkin bahasanya berbeda, ya. Silakan, monggo. Nah,
Kemudian ke standar layanan, Bapak Ibu. Ya, standar layanan, menciptakan kepuasan pelanggan. Ya, memang kita tujuan utama yaitu kepuasan ya pelanggan kita. Kalau tadi di awal saya sampaikan, oh, kita mungkin sebagai konsultan pembelajaran, gitu, ya. Siapa sih yang kita layani gitu? Ada guru, ada kepala sekolah, ada dinas, gitu. Nah itu harus merasa puas gitu dengan apa yang kita berikan. Nah, bagaimana? Nah, makanya kita menyusun sebuah standar layanan pembelajaran. Oke, definisi sama, Bapak Ibu, ya, dari Permen, kemudian juga dari pedoman satuan nasional juga seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, apa sih standar layanan itu? Nah, untuk apa toh, Bapak Ibu, kita harus standar layanan? Nah, ini Bapak Ibu, ya, kita menyusun standar layanan itu agar pelaksana proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah atau langkah pembelajaran. Misalkan kita menggunakan satu model ini, Discovery lah yang sudah sangat terkenal itu, ya, sudah familiar dengan guru-guru. Nah, apakah guru-guru itu juga memang benar-benar sesuai dengan langkah Discovery? Nah, itu kita buatkan standar layanannya. Nah, kemudian yang kedua, efektivitas pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, ini oke. Kemudian memberikan kepastian layanan yang prima dan memuaskan terhadap siswa atau pelanggan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, ini Pak Ibu yang penting, pelayanan prima. Oke. Nah, oke. Nah, ini contoh judulnya, Pak Ibu. Kok sama toh Pak, dengan analisis, dengan rancangan, dengan standar. Ya, tadi disampaikan Pak Ibu, dalam satu kegiatan yang kita lakukan, kita itu bisa, seharusnya itu memang seperti itu. Dari rangkaian analisis, kemudian rancangan pembelajaran, kemudian standar layanan, itu satu rangkaian. Gitu. Ibu kalau ingin melihat, silakan. Ya, sudah saya buat, monggo. Ya. Oke. Nah, sistematikanya seperti apa? Nah, sistematikanya, seperti sistematikanya. Oke, sama. Ya, pendahuluannya sama, bagian awal juga sama, pendahuluan sama. Terbelakang tujuan sasaran, kemudian definisi layanan dari ruang lingkup. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kebingungan untuk menentukan ruang lingkup, apa itu jenis layanan, apa itu jenis layanannya apa, cakupan layanannya apa, silakan Bapak Ibu nanti searching aja di Google itu banyak. Ya, jenis layanan itu ada layanan apa, layanan pribadi, individual, kemudian klasikal dan sebagainya, ya. Layanan pribadi dan sebagainya. Penerima layanan siapa, pemberi layanan siapa. Ya. Kemudian kriteria minimal, keberhasilan, sama dengan tadi rancangan J. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata kuncinya Bapak Ibu, ya, di standar layanan itu. Nah, itu di SOP ternyata Bapak Ibu. Jadi SOP. Nah, SOP. Nah, saya sudah membuat rancangan pembelajaran itu banyak. Banyak yang terima, banyak yang tidak terima waktu itu. Ini kenapa? Dan saya buka-buka jenisnya, guys, saya buka jenisnya. Saya buka-buka file-file rancangan pembelajaran dari bapak-bapak dari Gus Tekom waktu itu, nah kemudian saya kok terbersit dalam pikiran saya ternyata apa harus ada SOP begitu kan. Nah, akhirnya saya buat di standar layanan saya itu SOP. Waktu itu saya bingung juga nyusun SOP itu seperti apa ya. Nah, kebetulan waktu itu kita lagi persiapan JIBBK kalau nggak salah ya, kita banyak bekerja dengan teman-teman mempersiapkan itu, kemudian ada SOP. Oh, SOP seperti itu. Saya buat aja Bapak Ibu. Saya ambil SOP ULT, kemudian saya modifikasi sendiri menjadi SOP pembelajaran. Nah, saya masukkan dalam standar layanan. Nah, oke. Alhamdulillah terima. Nah, nah, jadi memang kita ini harus semangat ya, jangan
putus asa, begitu nggak terima langsung putus, selesai, nggak mengajukan lagi, ya sayang sekali. Oke. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan ini yang saya ingatkan, ya, bagi PTP, termasuk saya juga PTP, ya. Hai PTP, nah ini masuk Hai Heri gitu kan, jangan berhenti berkarya, jangan sekalipun tidak mengajukan dupa di setiap periode pengajuan. Nah, itu. Ini racun Bapak Ibu ya. Sekali Bapak Ibu tidak mengajukan dupa, kenikmatan tidak mengajukan dupa itu akan terasa terus. Bener ini Bapak Ibu, bener ini ya. Saya ingatkan ini ya. Saya selalu mengingatkan ini kepada teman-teman, terutama PTP yang baru. Pokoknya kalau sudah mengajukan dupa, jangan nanti kamu berhenti di satu saat berhenti tidak mengajukan. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, itu nanti akan terjadi. Nah, gitu. Ajukan berapapun itu, 0, pun ajukan, gitu loh. Nah ini Bapak Ibu. Ya alhamdulillah, saya itu mulai mengajukan dupa itu tahun 2015 atau nggak salah 16 ya, antara 2015-16. Kemudian 2018 saya sudah naik dari 3D ke 3D. 2018 saya sudah 3D, dan kemudian dari 2018, 2021 Bapak Ibu, ini ya 2000 ini ya tinggal sedikit, mudah-mudahan bisa naik ke 4A seperti itu. Nah itu apa ya, kita rajin mengajukan dupa apapun itu kan. Misalkan kita mengajukan 4 diterima 0, ya alhamdulillah. Ya, mengajukan 5 diterima semua, alhamdulillah. Nah, ya toh? Nah, mengajukan 100 diterima 200. 52 juga nggak apa-apa gitu loh ya. Saya pernah kan, saya juga pernah saya mengajukan itu, saya hanya kurang sekitar 6 begitu kan, mengajukan 34, ternyata diterimanya 4, ya kan, ya nggak apa-apa itu, tetap ajukan lagi gitu ya. Jadi pesan saya itu jangan sekalipun tidak mengajukan dupa ya di setiap periode pengajuan. Nah demikian Pak Ibu yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa kita lanjutkan di kolom forum diskusi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Sukma, monggo. Terima kasih atas paparan materinya Pak Heri. Kira cukup lengkap ya Bapak Ibu untuk analisis ini. Mungkin di antara kita masih ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan atau dibagikan pengalamannya kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu. Kita ada waktu sampai jam 12 ya Pak Ketua ya. Ya, siap Bu. Ya, silakan. Silakan raise hand teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Heri. Atau saya bacakan dulu Pak, sudah ada dua teman yang sudah ada di kolom chat. Ya, ada dari Pak Sugeng pertama. Beliau minta contoh instrumen yang digunakan untuk analisis kebutuhan Pak Heri. Apa ada sama Pak Heri? Contoh instrumennya katanya. Oke, Pak Sugeng. Dari mana ya Pak Sugeng, Pak Sugeng dari Yogyakarta, Pak. Oh iya Pak, silakan Pak Sugeng langsung aja ya. Pak Heri. Tonggo dewe. Dari NTM ke Jogja, Pak. Wah, lah ini ketemu Pak. Saya kan seminggu di sana. Betul Pak Ahmad ya ketemunya kemarin. Oke, Pak Ahmad. Saya sekelas dengan Pak saya. Wah, kalau contoh ya ada Pak. Coba yang sederhana saja Pak, instrumen itu Pak, nggak usah susah-susah. Apa sih yang akan kita butuhkan datanya? Kita tulis saja, kita buat pertanyaan, kita berikan ke misalkan ke sekolah ya, ke siswa, sudah cukup. Saya rasa instrumen itu tidak harus rinci gitu, nggih. Jadi kayak kemarin saya terakhir saya analisis kebutuhan Play Classroom Bapak Ibu, itu hanya beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Dan itu pertanyaan yang gampang gitu loh. Jadi kita akan mengukur apakah memang siswa atau guru itu membutuhkan
model flip classroom gitu, nggak usah yang rumit-rumit Pak. Ya kalau nanti kalau mau ingin melihat ya nanti saya carikan Pak Sugeng ya. Nggih, matur Kantor nuwun. nanti kalau saya pulang bisa ketemu di Prambanan atau mana ngopi-ngopi bareng. Oke, matur nuwun sangat. Kemarin itu J, kami sudah sampai bab J. 3, tapi mau melanjutkan itu ragu saya itu terus. Kenapa? Analisisnya itu sedalam apa sih, saya kan takutnya ya kurang nggak dalam usah, kan. Pak, nggak usah takut Pak, nggak usah takut ya. Bapak udah berapa kali membuat? Belum, baru satu ini kok. Nah, Pak, saya itu Pak ya, saya itu sudah 2016 itu membuat analisis kebutuhan itu sendiri Pak. Saya buat sendiri dengan ide saya sendiri, dengan konsep saya sendiri, ya. Alhamdulillah nggak diterima, gitu loh. Ya saya nggak buat lagi saya Pak. Saya buat lagi. Kemudian saya buat dengan teman, tapi bukan analisis, ya, studi kelayakan. Oh, coba saya buat bertim. Diterima, gitu loh. Jadi memang Bapak Ibu untuk analisis kemudian rancangan dan standar layanan itu bisa bertim, ya. Kalau yang terakhir waktu Bapak Ibu mungkin ikut kegiatan yang di Lampung, ya, pembelajaran kolaboratif menggunakan LARK Ya, itu, nah itu kita ya. dari analisis kemudian rancangan kemudian standar layanan itu kita buat bertim Pak. Ya, kami bertiga, ya, saya, Bu Emil dan Pak Tommy, ya. Alhamdulillah diterima semua saya, Pak. Nggak tahu teman-teman yang lain, ya. Nah, gitu loh. Jadi Pak, nggak usah. kalau subjeknya itu harus minimal berapa sekolah gitu, ada nggak Pak? Enggak, satu sekolah, satu mata pelajaran, satu sekolah, Pak. Satu jenjang, boleh nggak apa-apa. Ya, saya yang terakhir Pak, ya, yang flip classroom itu satu sekolah, Bapak, subjeknya. Jadi saya menggunakan guru, kemudian siswa itu untuk responden untuk instrumen yang kayak katakan sederhana tadi. Kemudian sebelumnya kita FGD dengan kepala sekolah dan guru-gurunya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan penyebaran instrumen, cukup dengan Google Classroom, Google Form, ya, kita sebarkan ke guru dan ke siswa. Kemudian masuk datanya, kita olah saja pakai Excel, blablabla, selesai. Kita buat grafiknya, udah kelihatan toh. Oh ternyata ini yang dibutuhkan, ini ternyata tingkat pemahaman flip classroom-nya sekian, sudah selesai, gitu aja. Ya, matur nuwun sangat Pak. Ya, Pak Sugeng. Kapan-kapan minta diajari ya. Siap, salam untuk teman-teman Jogja ya Pak. Oke, nanti saya sampaikan. Oke, monggo yang lain. Berikutnya ada Pak Nanang ini Pak, silakan Pak Nanang langsung aja tanya sama Pak Heri. Pak Nanang. Oke, kalau ya Bapak Bu, ada pertanyaannya Pak di kolom ya kayak tadi sama dengan Pak Sugeng ya tentang instrumen. Referensi ya. Ya. Sebenarnya instrumennya itu nggak beda loh dengan instrumen-instrumen yang lain gitu ya. Boleh nanti tapi untuk saat ini mungkin belum ya Bapak Ibu ya. Jadi karena memang itu tadi Bu, saya tidak hanya berdasarkan instrumen yang kita buat gitu loh. Saya bisa menggunakan tadi yang sampaikan ya, data-data yang sudah ada di lembaga, kemudian instrumen pun kita sampaikan yang sederhana tadi Bu. Hanya berupa pertanyaan-pertanyaan singkat harus dijawab oleh siswa dan guru, itu aja. Ya. Berapa minimal jumlah pertanyaan dalam instrumen itu Pak? Wah, ini nggak ada batasannya, Bapak Ibu. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada Pak Kalau Nanang. biasanya sih, kalau itu tergantung Bapak Ibu. Kalau kita ingin data yang lebih dalam itu ya semakin banyak pertanyaannya, tapi biasanya sih saya begini loh, misalkan saya ini ingin menggali data dari sekolah, Bapak Ibu, nah itu kita upayakan bahwa si anak atau siswa atau guru itu mudah mengisi instrumennya, jadi nggak terlalu banyak biasanya saya, nggak terlalu banyak. Kemarin yang terakhir saya dengan berapa ya nih dengan Bu Diana itu sekitar
apa 10 pertanyaan kalau nggak salah. Ya, itu nggih. Nggak usah banyak-banyak pertanyaan itu. Karena terlalu banyak nanti terus terang menyulitkan kita dalam mengolah ya. Iya. Dan biasanya nanti ya respondennya juga akan bosan gitu ya. Ya. Nah, ini Pak Roy Ada lagi Purbani. Pak dari Pak Nanang, contoh pertanyaannya Pak katanya. Kebetulan suaranya Pak Nanang lagi serak katanya Pak Heri. Oh, iya Pak Iya, Nanang. saya mewakili nih. Oke, nanti ya bisa lanjut aja nanti calling ke saya nggak apa-apa. Monggo Pak Nanang. Ini Pak Roy ini, Rajen. Oh Pak Roy ya, silakan Pak Roy. Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang ini. Saya PTP LPMP Sumatera Utara. Bapak mungkin pernah juga komunikasi sama Pak Heri kali ya. Ya, ini baru lihat wajahnya Pak ini. Termasuk juga saya memang adalah PTP baru ya Pak ya. Jadi memang hal yang sangat menjadi permasalahan. Memang betul teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama. Itu mungkin pada saat pembuatan yang namanya instrumen gitu ya. Nah, mungkin kita bingungnya karena belum ada apa namanya semacam bentuk baku gitu. Tapi seperti yang saya tangkap dari apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya pembuatan instrumen itu ya tidak usah sulit-sulit gitu ya. Nah, ini saya mau ini sedikit sharing sedikit masalah apa namanya kan di sini ada judul ya Pak ya, judul analisis kebutuhan model dan media pembelajaran hipermedia pada pelatihan bimbingan teknis fasilitator daerah sistem penjaminan mutu internal SPMI Provinsi Lampung. Nah, jadi kalau kita lihat judulnya, berarti boleh nggak Pak kalau misalnya, ini saya bertanya ini Pak, bukan saya memberikan suatu ini ya, boleh nggak kalau misalnya berdasarkan judul ini, yang pertama sekali yang menjadi instrumen adalah, boleh nggak kalau kita menanyakan apakah Bapak dan Ibu guru paham mengenai hipermedia gitu. Boleh nggak pertanyaan satu? Seperti itu Pak. Satu, yang kemudian apakah Bapak dan Ibu guru ataupun siswa menggunakan media di dalam proses pembelajaran? Kemudian sejauh mana media itu dapat berkontribusi terhadap pembelajaran? Boleh nggak seperti itu Pak gitu kira-kira? Oke, ya. Sudah Pak? Nah, sudah Pak. Ya. Mungkin boleh ditambahkan Pak. Boleh Pak. Tapi sudah harus ya Pak Roy. Ya. Boleh Pak. Tapi misalkan Bapak tadi tentang menanyakan tentang hipermedia tadi. Tapi kalau misalkan jawabannya sudah, ada pertanyaan lanjutnya. Apa gitu hipermedianya? Apa gitu toh. Nah, setelah apa sebutkan, kemudian baru pertanyaan yang kedua tadi Bapak sampaikan. Nah, seberapa bagus atau seberapa dalam pemahaman dia tentang media itu, sudah menggunakannya bagaimana dalam penggunaannya, jalannya seperti itu. Silakan saja Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalkan begini, taruhlah yang memang tugas kita kemarin kan dengan rumah belajar gitu ya. Nah, iya. Saya waktu itu juga menanyakan, Bapak Ibu sudah mengenal rumah belajar? Ada dua jawaban kan, belum dan sudah. Gitu. Misalkan belum, nah, sudah. Nah, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau belum, nah itu berarti kan otomatis memang harus kita sampaikan. Kalau sudah, baru ada pertanyaan berikutnya. Adakah apakah ada di rumah belajar itu yang belum Bapak Ibu pahami, misalkan begitu. Jadi akan runtut seperti itu, dan nanti kita akan tahu, oh ternyata memang dalam Rumbel ini banyak guru yang belum paham tentang Rumbel, gitu, rumah belajar. Baru mengenal, misalkan. Lalu apa yang kita lakukan? Begitu dengan model pembelajaran. Yeah. Kita tanya, apakah guru mengenal model pembelajaran ini, flip classroom misalkan? Jawabannya pasti sudah Pak, sudah mengenal. Kita susul pertanyaan yang kedua. Ya, kalau sudah mengenal, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan di kelas? Nah, ini baru muncul nanti. Ada yang jawab sudah, ada yang belum. Nah, begitu. Nah, kalau yang belum, apa kendala? Kenapa belum dilaksanakan? Gitu.
Bagi yang sudah, apakah ada kendala dalam penerapannya? Nanti itu akan ketahuan, Pak Ibu. Ya, kita analisis secara kualitatif itu biasanya, Pak Ibu. Ya, itu. Nah, Berarti sama dia Pak ya dengan model ya, kalau kita menanyakan model ya, misalnya ya sama. Ya. model discovery misalnya ya Pak ya. Ya. Jadi berarti di instrumen itu terlebih dahulu kita berikan semacam pertanyaan, apakah memang mereka sudah paham betul gimana itu konsep discovery, apakah sudah diterapkan, apakah sudah gimana. Seperti itu juga ya kira-kira Pak ya. Iya, betul, Pak. Jadi ya apa yang menjadi fokus kita itu kita tanyakan gitu kan. Kalau discovery kalau misalkan tadi flip classroom itu ya terkait flip classroom itu kita tanyakan waktu itu ya. Nah, ini saya mungkin saya tadi menjawab pertanyaan Pak Nanang tadi. Mungkin boleh di-share Pak pertanyaan yang pernah Bapak buat kali ya Pak ya. Sebenarnya bukan saya, itu saya bertim kok Pak, buatnya Pak. Ya. Nah, bentar. Nah, jadi begitu ya. Jadi pertanyaan sederhana sekali kok. Saya enggak. Nah, pertanyaannya sudah mengenal atau belum pelajaran yang sering digunakan. Nah, ini contoh ya saya oke. Saya lihatkan mungkin yang sederhana sekali. Saya share ya. Ini sederhana sekali kok Bapak Ibu. Supaya Pak Roynya tidak penasaran, Pak Eri. Oke, ya ini. Nah, saya penasaran nih kalau belum tunjukkan. Sudah belum? Sudah terlihat belum? Oke, ini sudah. Sudah nggih? Kelihatan Ya, grafis sudah kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini loh Pak, ini hasil dari instrumen saya, kami ya. Waktu kami berdua nih dengan Bu Diana nih yang mengerjakan Pak Ibu. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak Ibu. Nah, apakah sudah mengenal pembelajaran flip classroom? Nah, ini jawabannya sekian. Yes. Terus lanjut pertanyaannya, metode pembelajaran yang sering digunakan apa? Nah, ini jawabannya ini Bapak Ibu. Oke, nggak susah kan pertanyaannya? Metode pembelajaran yang disukai siswa itu apa? Nah, apa yang disukai siswa? Ini Bapak Ibu ternyata yang paling banyak 41 apa ini? Metode diskusi ternyata. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Siswanya suka diskusi, tapi gurunya teacher center, intercentris, ngoceh, ceramah, kan nggak nyambung. Ya tahu Bapak Ibu. Nah, nah, oke, gitu Bapak Ibu. Pertanyaannya sederhana sekali kok. Nah, ini sudah saya buat sederhana. Media pembelajaran yang digunakan guru apa? Nah, ini ternyata yang paling banyak, misalkan multimedia. Ini karena di kota, Pak Ibu. Nanti yang gampang, Bu. Media pembelajaran yang sering digunakan apa? Nah, ternyata multimedia juga. Gambar pembelajaran. Nah, ini, Bapak Ibu, pertanyaan seperti ini. Hanya 7 pertanyaan, Pak Ibu. Nah, hanya 7 pertanyaan. Dan pertanyaannya nggak rumit, kan? Siswa menjawab juga gampang, nggak perlu mikir, ya. Tinggal memilih apa yang dialami begitu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian sedikit pertanyaan tambahan lagi Pak ini. Kalau untuk pertanyaan instrumen ini kita tujuan utama kita fokusnya ke siswanya atau ke gurunya Pak itu? Nah, dua-duanya nih Pak. Kalau pembelajaran terkait model pembelajaran, terkait media pembelajaran, ya dua-duanya. Karena nanti kan guru yang akan menggunakan kan guru. Nanti akan menerima siapa? Siswa atau Pak? Nah, itu harus iya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kalau kita hanya satu, misalkan hanya guru saja, gurunya pengennya misalkan model discovery learning gitu kan. Ternyata begitu kita tanya ke siswa itu apa? Pengennya apa? Project based learning misalkan. Nah, nanti kan kalau misalkan kita hanya ke guru saja, akhirnya nanti tidak akan sesuai dengan keinginan siswa, Pak.
siswa sebagai pelanggan pembelajaran tidak akan puas gitu loh. Waduh, apa nih bosan dengan modal seperti ini. Pengen kita tuh praktek begini gitu. Kita melakukan studi kasus di lapangan seperti ini misalkan seperti itu. Nah, itu harus dua-duanya kita. Nah, kalau pengalaman kami ya itu malah 3 Pak Ibu ya. 1 itu adalah manajemen, ya. Nanti dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, guru, nah, kemudian nanti kepala sekolah mendiskusikan dengan ketua yayasan. Kebetulan waktu itu sekolah swasta ya, yang kami gunakan. Nah, setelah itu baru ke siswa dan guru, gitu. Jadi nanti akan sinkron. Jadi akan ketemu lah, oh ternyata yang dibutuhkan siswa itu ini. Nah, guru kelemahannya di mana, kekuatannya di mana udah ketahuan. Jadi nanti yang dibutuhkan apa toh? Oh, ternyata yang dibutuhkan adalah misalkan peningkatan kompetensi guru dalam mengisi konten. Nah, kontennya, ya, kalau penggunaan Rumble-nya sudah oke, kompeten, tapi dalam mungkin konten masih belum, misalnya dan sebagainya. Itu loh Pak. Jadi tetap kita semuanya kita gunakan sebagai responden. Yeah. Oke, makasih Pak Heri. Pak Purba, ini baru lihat sekarang Pak Purba. Wah, kita sudah Silakan ya, Pak komunikasi. Ray. Ya. Iya, Pak Roy masih penasaran, nanti bisa chatting dengan Pak Heri ya, Pak Heri ya. Oh, sudah chatting Iya. lama ini. Oh iya. belum lihat wajahnya ini, Pak. Ya, ini baru kelihatan ya Pak Heri. Iya. Kita lanjut Pak ke Ibu Miradia. Mau bertanya, silakan Bu Miradia. Ya, makasih Bu Sukma. Iya. Mohon maaf tidak usah pakai video ya, enggak apa-apa ya Pak Heri. Oh enggak, ya enggak apa-apa Bu. Ya, Ini dari mana ya? Dari LPMP Sulsel. Oh Sulsel. Ya. Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, apakah melakukan analisis kebutuhan itu harus per mapel? Maksudnya apakah sampai sespesifik itu melakukan analisis kebutuhan? Kemarin saya membuat analisis kebutuhan, pengennya sih begini Pak, kan sudah pandemi ya, jadi pembelajaran itu pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, saya ambil yang daringnya. Analisis kebutuhan itu analisis kebutuhan media video dalam pembelajaran daring. Maunya pada mapel IPA jenjang SMP di Sulsel. Nah, kendala saya begini, saya tidak mendapatkan guru kan instrumen juga itu saya bagi melalui daring ya. Jadi saya kirim chat ke guru, kemudian tapi saya tidak mendapatkan responden yang cukup untuk kalau khusus mapel IPA saja. Akhirnya karena guru yang saya share, saya minta di-share juga ke temannya. Nah, ada beberapa, ada dari mapel agama Islam, terus ada dari mapel IPS, matematika. Ya saya terima saja semua, Pak. Kemudian judulnya jadinya saya ubah analisis kebutuhan media video pada pembelajaran daring jenjang SMP. Mapelnya dihilangkan. Ini sudah saya ajukan baru-baru tapi belum ditahu nasibnya kayak gimana. Saya hanya mau mempertanyakan apakah memang harus sespesifik itu bahwa per mapel, bahkan ada yang per KD ya. Biasanya ada per KD. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, dari analisis kebutuhan kemudian dilanjutkan dengan rancangan model. Kalau seperti analisis kebutuhan saya ini kan dia hanya analisis kebutuhan media. Dalam hal ini medianya itu video pembelajaran. Kemudian kalau rancangannya saya masukkan satu model, misalnya model project based learning misalnya, dengan menggunakan video, dengan menggunakan media video, apakah itu nyambung, Pak? Itu pertanyaan saya. Apakah nyambung analisis kebutuhannya itu dengan rancangannya? Terima kasih, Pak. Ya. Itu saja.
Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Ira. Silakan ditanggapi Pak Heri. Oke, Ada 2 pertanyaan Bu. dari Bu Ira. Bu Miradiah, terima kasih pertanyaannya, Bu J. Coba kalau kita lihat di pedoman satuan hasil atau itu memang kita minimal itu 1 mapel, 1 kelas, 1 jenjang. Itu kan katanya ada kata-kata minimal, Bu J. Ada kata-kata minimal. Nah, kalau kita memaknai kata minimal, berarti itu kan standar terendah gitu kan. Ya, minimal 1 mapel, 1 kelas, 1 jenjang. Nah, kalau seperti itu, berarti kita boleh, di atasnya boleh. Misalkan 1 sekolah, itu boleh. Ya, dengan mapel, beberapa mapel atau semuanya. Nggak apa-apa, silakan saja. Ya, nggak apa-apa, Bu, boleh. Nah, jadi, atau bahkan dalam 1 wilayah, misalnya kalau kita, dulu kalau pembagian PTP, misalkan jenjang PTP dulu, misalkan kalau Madya itu kan misalkan lintas provinsi dan sebagainya, atau antara kabupaten dan sebagainya, itu kan seperti itu. Nah, itu boleh, boleh, silakan saja. Nah, cuma tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu hanya analisis kebutuhan media aja, medianya. Nah, medianya. Nah, itu juga tidak dilarang seperti itu. Cuma pengalaman saya, kami, saya dan teman-teman, ya, PTP Lampung dan terutama Lampung, ya, dan Jawa Tengah. Jadi seperti saya katakan di depan, sebaiknya kita menyatukan antara model pembelajaran dan media pembelajarannya apa. Ya, itu. Jadi memang itulah yang dibutuhkan, misalkan di 1 sekolah itu adalah model pembelajaran ini dengan media ini, boleh, silakan. Gitu. Tapi kalau Ibu Miradiah tadi sudah membuat kebutuhan media pembelajaran, ya nggak apa, silakan saja. Ya, silakan saja. Dan jangan menyerah nanti kalau misalkan ya tidak mendapatkan kredit. Ya, jangan menyerah, jangan marah, jangan. Berarti harus kita perbaiki gitu loh. Nah, nanti misalkan nggak dapatkan kredit, coba padukan dengan model pembelajaran. Nah, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua tadi terkait apakah boleh? Boleh, Pak Ibu. Ya, silakan saja. Bapak merancang model pembelajaran project based learning dengan menggunakan video. Nah, videonya nanti untuk apa? Ya, dalam project based learning itu media video itu digunakan saat pada sintak atau langkah yang mana. Boleh, nggak apa-apa, Pak Ibu. Kalau memang itu dibutuhkan, nggak apa-apa, silakan saja. Nah, tapi nanti tolong dicek Bu Miradiah, apakah rancangan pembelajarannya, kemudian analisisnya itu sesuai dengan sistematika tadi. Itu penting, Bapak Ibu. Itu penting karena banyak sekali teman-teman itu yang membuat lupa melihat sistematikanya. Sementara kemungkinan perkiraan saya gitu ya. Ya penilaian itu pasti pedomannya pada itu. Dilihat dulu nih sistematikanya bagaimana. Ada enggak? Sesuai dengan sistematika enggak? Kayak tadi misalkan rancangan pembelajaran, itu kan ada SOP di situ. Nah, ternyata nggak ada SOP-nya. Nah, itu sudah, ya mohon maaf saja. Mungkin kalau pas dapat Bapak Bu nilai yang baik, ya mungkin dimaafkan. Kalau enggak, ya mungkin ya lewat gitu kan. Nah, itu baik. Makanya silakan saja Bu, boleh ya. Nggak ada masalah membuat rancangan pembelajaran project learning dengan memanfaatkan video pembelajaran, boleh, silakan, nggak apa-apa, atau media yang lain. Nah, kemudian terkait analisis kebutuhan tadi, ya monggo dicoba, nggak apa-apa. Tapi ya itu pesan saya, kalau misalkan nanti tidak dapat angka kredit atau tidak terima, ya jangan menyerah gitu. Perbaiki lagi, Bu. Nah, mungkin nanti bisa share ke saya lihat nggak apa-apa. Ya, monggo. Itu ya, Bu Miradiah. Makasih Pak Heri. Iya, sama-sama, Bu. Iya. Yeah. Ada yang lain, monggo. Ya, Pak Hairudin, Pak. Silakan Pak Hairudin. Ada pertanyaannya di kolom chat. Iya. Pak Hairudin juga dari LPMP Sulawesi Selatan, Pak Hair. Oh, Pak Hairudin. Iya. Di kolom chat.
Atau saya bacakan saja ya Pak Herudin, ini Boleh, baru monggo. baru sembuh beliau. Oh ya, saya ya mudah-mudahan Saya sehat. bacakan Oh saja ya, Pak. ini ya sudah Bu. Ya, Ya, ini Pak Erudin sudah ketemu Bu, nggak apa-apa, saya baca. Ya. ya. Apabila responden guru mapel yang mengisi instrumen cuma satu karena guru yang mengampuh materi sebutannya sendiri, apakah instrumen ini dapat dilanjutkan untuk analisis? Oke. Baik, Pak Harudin, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, ya, siap kembali. Ini Pak Harudin yang kemarin ibunya Nun Sewu meninggal, ya. Iya Pak. Oh, ya, ikut berduka cita, ya Pak Harudin. Ya. Baik, tadi sudah saya sampaikan Pak Ibu, ya. Jadi minimal, ya, itu adalah satu mapel, satu kelas, satu jenjang. Nah, jadi misalkan mapel IPA jenjang kelas 7 SMP X misalkan. Nah, kebetulan ya ini berarti Pak Harudin mengarahnya ke sana. Nah, kebetulan di SMP itu ya, yang ngajar IPA itu hanya satu orang guru. Satu orang guru. Sementara Pak Harudin akan menganalisis kira-kira kebutuhan pembelajarannya apa, medianya apa di SMP X itu. Nah, Bapak gurunya hanya satu, Pak. Oke, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau memang itu gurunya satu, ya gurunya itu hanya menjadi responden kita. Tapi saya ingatkan tadi, kita ada 3 ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kami itu ada 3 yang kami wawancara. Satu itu adalah kepala sekolah dan dewan sekolah, termasuk yayasan mungkin ya. Itu yang pertama, ya kita lakukan FGD dulu. Jadi kalau pengalaman kami itu adalah kami datang ke sana ke sekolah, kemudian diskusi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru semuanya, kemudian syukur ada yayasan di situ. Nah, oke, di situ ketemu, oh boleh Pak silakan lanjutkan untuk melakukan analisis kebutuhan di kelas 7 itu untuk mata pelajaran IPA. Nah, kita langsung masuk ke sana. Ternyata di pelajaran IPA itu hanya satu orang guru. Satu orang guru. Nah, karena satu orang guru, ya itu yang menjadi responden kita. Tetapi kan masih ada siswa Bapak Ibu. Nah, ada siswa. Nah, ada siswa yang gitu loh, ada siswa itu. Nah, silakan saja. Ya, bisa. Kita gunakan itu bisa, kemudian kita menggunakan kemudiannya siswanya gitu. Ya. Atau mungkin kalau kita misalkan kita kita ke satu sekolah saja gitu. Nah, boleh pembelajaran kelas 7 di sekolah X juga boleh gitu ya. Atau langsung pembelajaran di sekolah X kalau Bapak Harudin memang ragu-ragu hanya satu orang gimana ya. Oke, kita ambil aja satu sekolah saja gitu. Jadi enggak tapi kalau kasus seperti itu ya nggak ada masalah gitu. Satu orang guru itu menjadi respondennya dan akan menjadi gambaran kita bagaimana sih kompetensi guru, kesiapan guru dalam penerapan model pembelajaran X gitu atau model pembelajaran itu. Nah, kemudian siswanya kita beri pertanyaan juga terhadap metode itu atau model itu. Ketemulah di situ Bapak Ibu. Itu udah lebih bagus cara Bapak Ibu. Memang gurunya hanya itu, berarti butuhnya ini, siswanya butuhnya ini. Ya, nanti akan ketemu. Butuhnya itu, kita akan merancang dari apa yang kita dapatkan dari analisis kebutuhan itu. Ya, Pak Ibu. Bagaimana Pak Herudin? Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih ya, makasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Setwa. Pak Herudin, sama-sama Pak. Masih ada waktu teman-teman, jika ada yang ingin menanyakan sesuatu silakan. Monggo Pak Ibu. Tidak ada, saya mau bertanya juga ini Pak. Boleh Bu, silakan. Ya, kita ini kan melakukan analisis perancangan standar layanan di satu sekolah ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan apa yang kita hasilkan nanti itu hanya diterima di satu sekolah itu, di sekolah lain belum tentu mereka mau menggunakan atau seperti apa Pak? Saya
Untuk Oke. analisis yang satu sekolah itu kebetulan belum pernah saya. Oke, Bu. Nggak Ya, apa-apa, Pak. J. Itu, J. Oke, Ya, baik. Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu. Oke, oke. Kita nggak masalah kita melakukan analisis di satu sekolah kita misalkan, atau di sekolah binaan kita. Ya. Nah, kita sudah melakukan analisis, kemudian menyusun rancangan pembelajarannya, menyusun standar layanannya, kemudian pedoman pembelajarannya, kemudian dipraktekkan lah gitu ya, dipraktekkan. Kemudian hasilnya itu baik, ya. Ternyata prestasi belajar anak meningkat, hasil belajarnya meningkat, aktivitas anak juga meningkat. Kemudian diterapkan berhasil, Pak Ibu J. Nah, itu bisa nggak diterapkan di sekolah yang lain? Ya tergantung kondisi sekolah yang lain itu, Bu. Ya, berarti kan akhirnya bisa digunakan di sekolah itu. Ya. Atau Pak Ibu, ya, pada misalkan guru atau hasil itu Bapak Ibu tulis menjadi sebuah artikel, kemudian dimuat di media apa ya, berita online sekarang ya, yang di media online atau di web lembaga misalkan kita publikasikan. Nah, kebetulan ada sekolah yang sama kasusnya dengan sekolah Ibu, nah itu bisa menggunakan itu. Nah, kita tulis gitu. Nah, kita dapat pahala. Kita tulis artikelnya, kita ajukan tadi dapat 2. Ya, 2 loh. Nulis ilmiah, artikel ilmiah populer itu dapat 2. Nah, alhamdulillah gitu ya. Nah, nggak apa-apa, Bu. Jadi jangan waduh, ini hanya bermanfaat untuk sekolah kita. Enggak. Saya rasa banyak sekali sekolah yang mengalami kendala yang sama dengan sekolah yang di mana Ibu melakukan analisis kebutuhan dan sebagainya itu. Saya rasa banyak. Tetapi karena mereka tidak tahu, berarti ya tidak bisa menggunakan. Tapi kalau kita publikasikan, bisa kita gunakan. Nah, kayak saya seperti ini, saya membuat analisis, kemudian saya tulis menjadi tulisan ilmiah populer, saya muat di web LPMP Lampung, buat di LPMP Jawa Tengah, saya buat di Kompas Siana misalkan, ya, saya buat di terakhir itu di mana saya lupa itu, ya. Nah itu akan dibaca orang, dan manakala ada yang sama nasib kasusnya dengan yang ada di tulisan kita, pasti akan menggunakan. Nah ini pengalaman kemarin, Bapak, saya menulis terkait blended learning, saya buat ya, saya muat di artikel web LPMP Lampung, ya. Nah kemudian ada yang baca dari Jakarta, tahu-tahu saya dihubungi dari Jakarta untuk menjadi pembicara di seminar yang mereka lakukan. Nah itu kan kita seperti itu. Jadi bagaimana kita mempublikasikan akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain tentang tulisan kita, apa yang kita lakukan, gitu. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Ya, bisa silakan nanti. Yeah. Begitu. Atau nanti kan ada forum MKKS, MGMP dan sebagainya. Itu bisa di sana, Bu. Ya. Ini loh yang sudah kami terapkan di sekolah ini, gimana? Bisa nggak di sekolah Bapak Ibu, monggo gitu. Ya, gitu, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Heri. Saya tadi belum sempat berpikir ke sana itu. Saya fokusnya di sekolah itu. Ternyata solusinya itu dipublikasikan ya Pak ya. Ya dong. Ibu dapat poin, dapat pahala. Ya. Ya Allah Pak. Yeah. Kebetulan sekarang ini kami di LPMP Sulawesi Tengah lagi mengembangkan aplikasi LMS Pak. Kemarin kami sudah sempat juga melakukan analisis kebutuhan dengan mengedarkan instrumen ke beberapa orang guru yang mengisi ada 130 orang guru. Dan itu yang kami sekarang lagi kerjakan Pak. Jadi mudah-mudahan nanti sampai finish ya. Dan bisa digunakan oleh beberapa satuan pendidikan. Amin. Yeah.
Terima kasih Ya. Pak Heri. Masih ada dari Ya, teman-teman? Bu. Masih ada waktu Monggo Pak Ibu. 10 menit. Saya ya seneng kok. Ya, Kalau diskusi gini seneng, iya Pak. banyak membantu seneng. Ya, silakan saja. Nah, ini masih ada dari Ibu Miradia, Pak. Ya, apa nih? Ya, saya bacakan ya, Pak. Ya. Jika membuat pertanyaan untuk siswa juga, apakah siswa dan guru yang jadi responden harus berada dalam satu kelas dalam proses pembelajaran? Jika ada juga untuk orang tua, apakah orang tua siswa yang jadi responden juga? Nah, itu pertanyaan dari Ibu Miradia. Oke, nah itu tadi Bapak Ibu, kita tentukan skop penelitian, atau penelitian kita. Kalau misalkan begini nih, kan tadi ada pedoman itu minimal satu mapel, satu kelas, satu sekolah. Misalkan Ibu membuat begini, problem based learning, untuk mata pelajaran IPA misalkan kelas 7. Nah, 7 ini apakah kelas 7 apa misalkan 7 A, B, C gitu lah. Nah, di dalam kelas inilah yang akan diberi pertanyaan Pak Ibu. Misalkan kelas 7, berarti di SMP itu ada 5 kelas untuk kelas 7. Berarti di kelas kelima kelas itulah kita beri pertanyaan untuk siswanya gitu. Nah, kemudian terkait dengan orang tua, Pak Ibu. Nah, orang tua kita melihat apakah kita ini akan menganalisis kebutuhan pembelajaran untuk daring, PJJ, daring luring, apa tetap muka, gitu. Nah, biasanya kita akan melihat kalau misalnya tetap muka, kayaknya kok untuk data dari orang tua kayaknya kok tidak terlalu dibutuhkan, gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menganalisis soal daring, nah ini perlu. Kalau dalam daring, kita berarti juga sebaiknya juga menggunakan responden orang tua. Karena apa? Pembelajaran daring ini, yang yang terlibat itu di daring ini pasti orang tua juga terlibat, Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga. Jadi kita lihat seperti itu. Jadi boleh Bu, ya. Tergantung tadi apa? Apakah satu kelas A misalkan atau kelas B atau satu kelas semuanya dalam satu sekolah gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu, pembelajaran IPA di kelas 7A misalkan, berarti ya hanya siswa di kelas 7A inilah yang Ibu beri pertanyaan gitu. Kalau misalkan mau melibatkan orang tua, berarti ya orang tua di kelas A ini gitu. Karena ini yang akan menjadi fokus taruhlah penelitian kita. Itu ya, Bu ya. Bu Miradia. Ya. Semoga sudah menjawab rasa penasaran Bu Miradia ini. Oke. Ini ada kita nih Pak Roy. Ya, ada Bu Nila duluan Pak. Oh. Bu Nila LPMP Kalimantan Barat. Monggo. Silakan langsung tanya Bu Nila supaya kita kenal juga ini wajahnya sudah lama enggak ketemu darat kita ini. Bu Nila. Halo Bu Nila. Bu Nila. Saya bacakan sajalah. Oh ya, sudah. Silakan Bu Nila. Jadi begini, sekarang ini kan kita sudah diminta untuk menyusun SKP sesuai dengan target kinerja LPMP gitu ya. Nah, jadi memang dihubungkan dengan target kinerja. Jadi apakah kalau sekarang kita membuat analisis kebutuhan, misalnya analisis kebutuhan blended learning untuk kegiatan fasilitasi LPMP, jadi tidak ditujukan ke kelas atau mapel, apakah bisa Pak sekarang seperti itu? Oke, sudah Bu? Ya itu saja. Ya, silakan Pak Eri. Nah, ini untuk semua teman-teman PTP LPMPJ. Sekarang ini kan SKP kita ini kan mengacunya ke IKK lembaga. Jadi semua harus kita tugas PTP harus terkait dengan IKK lembaga. Nah,
Bu, nilai tadi deh, itu sangat bisa Bu, dan itu memang ya harus sebenarnya mau kita kerjanya di LPMP ya. Jadi mana kami di Jawa Tengah juga saat ini sedang sibuk-sibuknya melaksanakan BIMTEK daring. Nah itu juga bagus sekali kita buat analisis kebutuhan pembelajaran blended learning pada BIMTEK apa gitu kan. Tambah saja nanti kita menggunakan apa, kalau kami di Jawa Tengah dalam BIMTEK dalam pendampingan kami menggunakan Google Classroom. Nah, boleh analisis kebutuhan BIMTEK pemenuhan mutu misalkan menggunakan blended learning dengan memanfaatkan Google Classroom dan sebagainya. Silakan, nggak apa-apa, bagus, boleh silakan. Kalau kita hanya di sekolah, itu kan tadi saya hanya membacakan sesuai dengan yang ada di pedoman Nah, kalau teman-teman PTP itu kan tidak hanya di LPMP, ada di kalau kita patokkan di sekolah kan nggak mungkin. Jadi di mana lembaga itu ada proses pembelajaran, di situ boleh kita melakukan analisis dan harus itu sebenarnya analisis kebutuhan dan sebagainya. Nah, BKKBN misalkan ada pilihan apa ya tentang berencana misalkan pelatihan itu seperti kebutuhan pilihan Sepertinya terputus ya Pak Heri ya. Ya terputus Pak. Kayaknya terlempar Pak Heri. Iya. Tadi sempat terganggu jaringannya. Iya. Dari tadi tidak jelas, putus-putus. Iya. Mudah-mudahan segera bergabung lagi. Oh sudah ada, sudah masuk. 6 menit jam 12 ini Pak Bahtiar, bagaimana? Sudah masuk. Oh sudah. Masih termut. Sudah Pak, sudah. Iya. Oke, silakan. Tadi penjelasan Bu Nila gimana? Ke Bu Nila putus-putus ya, Bu? Ya, putus-putus. Iya, agak putus-putus, Pak. Penjelasan ya sangat boleh dan memang harus. Jadi manakala lembaga kita melakukan BIMTEK ya kita lakukan analisis kebutuhan, rancangan pembelajaran dan sebagainya. Oke. Satu lagi Pak dari Pak Roy ini, apakah SOP harus dibuat dengan bentuk flowchart? Apakah bisa menggunakan narasi saja? Boleh menggunakan narasi, nggak apa-apa, Bapak Ibu ya, boleh menggunakan narasi yang menggambarkan flowchart. Buat flowchart dulu baru narasi itu biar lebih SOP itu bisa juga berupa narasi. Nggak apa-apa Bapak Ibu, Pak Roy nggak apa-apa Pak, silakan. Begitu ya jawabannya Pak Roy, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan di kolom chat. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Sekarang sudah hampir jam 12 dan sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Kita mungkin cukupkan sampai sekian ya Pak Bahtiar dan teman-teman yang lain, sudah menjelang jam 12. Terima kasih atas sharingnya pada hari ini Pak Heri. Dan teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya semua.
Mudah-mudahan kasih. apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Dan saya Amin. kembalikan kepada Pak Jamal selaku host pada kegiatan ini. Silakan Pak Jamal. Iya, Bu. Oke. Bapak Ibu serta best practice yang sama berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku host mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di best practice. Pak Jamal, Pak Jamal. Ya. Ya, mungkin kita beri kesempatan untuk sudah masuk Pak Heri, kita beri kesempatan untuk closing statement dulu Pak Heri ya. Tadi udah mohon maaf Bapak Ibu. Ini nggak tahu kok sinyalnya dari kayak gini lama-lama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih nih atas kesempatan yang sudah teman-teman dari APTP Indonesia Timur untuk saya bisa membagikan pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Juga bagi saya sendiri untuk semakin mengingatkan kepada saya bahwa kita PTP itu ya pokoknya hasilkan karya gitu ya. Apapun itu ya. Jadi kalau kami di Jawa Tengah sekarang ya itu sebenarnya Pak Aryo itu yang dengar, ayo bulan ini apa gitu. Nah itu nggak apa-apa Pak Ibu. Kalau saya begini, saya tidak berpikiran itu masuk angka kredit tidak. Saya tidak seperti itu. Terserah, saya tuh nggak tahu loh Bapak Ibu, nggak apa loh. Ini kemudian saya masukkan ke Dupae, baru saya tahu, oh ini kreditnya sekian toh ini. Nah gitu Pak Ibu. Jadi kalau kita membuat kemudian membayangkan angka kreditnya, kita kalau kita membuat hal-hal yang kecil itu ya rebut saja, kemudian tidak membuat, jangan. Tetap kita buat, kita perbaiki, ya kita diskusikan apa kira-kira kelemahan kita. Nah, itu kemudian yang ketiga seperti ini Bapak Ibu, forum seperti ini, forum komunikasi kita. Nah, jangan sampai ada teman PTP kita itu merasa sendirian gitu loh. Banyak teman PTP di lembaga itu, di LPMP itu, kasih Bapak Ibu. Gitu. Nah, komunikasi tim itu juga penting sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ya. Memang kalau PTP-nya kayak Lampung banyak gitu ya agak susah aja. Tapi kebetulan kami sekarang Jawa Tengah hanya 4 orang, jadi komunikasinya lancar. Dan mudah-mudahan teman-teman jalan juga seperti itu. Komunikasi yang penting. Nah, kemudian Bapak Ibu terus berjalan di sini dan teman-teman yang lain ya selain atau siapapun itu PTP monggo mudah-mudahan ini terus berjalan Pak Bahtiar, ini sangat bermanfaat ya. Kebetulan saya ikut yang 2 kali ya. Yang pertama kayaknya kok belum ikut itu yang pertama ya. Yang kedua kemarin yang Pak Arya itu yang kedua ya. Itu sangat bermanfaat sekali Pak Ibu. Jadi itu membuka wawasan teman-teman PTP semuanya. Nah, mudah-mudahan itu Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu ya, jangan sekali-kali tidak mengirimkan Dupae, itu aja. Ya, pokoknya kirimkan apapun hasilnya kirimkan, gitu ya. Pokoknya kirimkan, itu pesan saya. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri atas sharingnya hari ini. Terima kasih Pak Heri, sangat membuka wawasan. Ya, silakan host. Oke, Bapak Ibu. Matur nuwun Pak Heri. Ye, sami-sami. Pada Pak Heri, demikian Bapak Ibu. Pak Emil. Seluruh rangkaian suaranya hafal. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
sampai ketemu lagi di acara best practice selanjutnya. Oke, saya selaku host mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Buat teman-teman dari Sultan. Terima kasih Pak Heri, teman-teman semua sudah hadir. Ditunggu ya kegiatan lainnya. Mohon izin lah, Pak Ibu. Terima kasih Pak Heri ya. Iya. Ya. Izin live Pak Batiar. Ya, makasih banyak Pak Robi. Ya. Assalamualaikum. Makasih Terima kasih semua ya. Ini Ini Bu Emil ini, kapan ini gilirannya ini ya? Saya belum pantas Pak kalau bagian ini. Pak. Terus pokoknya sukses Jangan selalu. gitu dong. Pasti ada yang pantas Bu Emil. Ini guru-guru Sukses saya semua. nih, saya hadirkan semua di sini Bu ya. Luar biasa. Ya, Pak Batiar itu. Ya, makasih banyak Pak Heri ya. Izin live. Ya, jazakallah khair Pak Heri. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam. Ya Pak. Di Palu sudah bunyi masjid ini. Kedengaran Ya. mungkin ya. Sama di Makassar juga. Oh, ya. Duluan live Pak Bahtiar. Oh iya, silakan. Ya Bu, silakan. Saya juga izin Pak Bahtiar. Oh iya. Ya, jadi tuan rumah. Pak Batir, saya juga Pak Batir. Masih ada di kita lagi nih Pak. Iya, silakan Pak Jamal. Makasih banyak Pak Jamal. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.